kalau pulang ke Flores kamu mau jadi apa gitu, karena di sana sudah ada imam kalau ngomong soal teologi itu bagaimana kita masuk ke akar rumput, bicara tentang Tuhan kalau ilmu teologinya masih kurang gitu. Gerakan masyarakat sosial ini untuk mendobrak situasi sosial yang atau keprihatinan sosial. Kenapa human trafficking ini masih ada terus gitu? Iya. Ini karena sebetulnya ada backingan. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sungguh sangat spesial, berasal dari pulau yang jauh dari sana. Dan sosok ini merupakan seorang yang memiliki kegelisahan tertentu dan bisa mengekspresikan dalam sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini. Siapa lagi kalau bukan Kakak Veronica Mbae. Selamat pagi Kak Veronica Mbae. Selamat pagi, Frater. Kak Veronica Mbae ini biasanya dipanggil apa ini? Vero, Nika atau Mbae? Lebih nyamannya panggil Verni aja gitu. Verni. Oke, Kak Verni itu pasti berasal dari Veronicanya ini ya. Benar, kata Veronica ini. Oke, Kak Verni ini berasal dari ND, Kabupaten ND, Pulau Flores. Kabupaten ND, Pulau Flores. NTT. Wow, jauh sekali ya. Di daerah timur sana ya, timur. Enggak, kita bagian tengah, Ter. Bagian tengah ya. Tapi kan Bali ke timur lagi, Lombok ke timur lagi, gitu ya. Paling timur kan Papua ya. Iya, benar sekali. Benar sekali ya Kak Verni. Oke, jadi ND Flores. Masih Indonesia tentunya ya. Dan mengapa kok Kak Verni ini bisa sampai ke Jogja, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma? Apakah karena tersesat atau karena diculik malaikat kemudian diturunkan di tempat ini? Atau memang karena Kak Erni ingin menimba ilmu di Jogja di Universitas Sanata Dharma? Iya. Saya kira pertanyaan yang sama ini bukan baru sekali ini gitu. Sudah berkali-kali sih, bahkan dari para frater sendiri gitu. Ketika tahu saya sebagai perempuan berkuliah di teologi, kayak sesuatu yang luar biasa, yang beda, yang aneh gitu. Karena mungkin di sini ya para calon imam gitu. Kenapa ada perempuan ya? Ya biasanya ada suster, tapi kalau awam itu kayak ini mau jadi apa gitu. Bahkan ada satu teman gitu ya, kita sama-sama dari ND juga. Beliau sampaikan ketika tahu saya berkuliah di teologi, kamu ngapain kuliah di sana gitu. Kalau pulang ke Flores kamu mau jadi apa gitu, karena di sana sudah ada imam kalau ngomong soal teologi gitu. Jadi ya balik lagi, kalau bukan soal keterpanggilan hati juga, saya mungkin juga sudah mundur gitu, karena memang bukan sesuatu yang mudah juga belajar di sini, karena berhadapan dengan ya teman-teman lain yang basicnya memang filsafat gitu kan. Tapi ya karena tujuan saya untuk belajar, ada kemauan untuk belajar juga, dan merasa pengetahuan saya masih kurang karena memang S1 juga pastoral, ya untuk berkarya itu masih, saya kira masih kurang gitu. Saya butuh belajar banyak gitu. Makanya datang ke sini gitu. Wow, luar biasa sekali ya Kak Erni ya. Ternyata memang Kak Verni, tujuannya maaf Frater. Verni. Iya. Iya Kak Verni. Kak Verni memang tujuan di tempat ini untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk memahami siapakah Tuhan atau apakah Tuhan gitu ya. Kan teologi itu biasanya berbicara ilmu tentang ketuhanan ya. Theo kan Tuhan, logos kan ilmu. Oke. Lalu apa yang didapatkan dari fakultas ini Kak Verni? Ya sebenarnya banyak hal Frater sebetulnya. Ya ada ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari para dosen yang luar biasa gitu ya, juga dari teman-teman frater juga gitu, karena di sini ada dari Jesuit, dari Projo, dari beberapa kongregasi dengan mereka punya karisma itu ya mereka bawa juga kan, dan itu kita saling belajar. Dan memang kalau mau soal ilmu banyak gitu, dan soal semangat atau spiritual dari teman-teman frater ini juga banyak gitu.
Oh, berarti memang berakar dari sebuah ketidaktahuan ya. Tidak tahu mungkin Kak Verni ini sulit untuk waktu di ND dulu apa? Bagaimana sih keadaan di sini dulu atau bagaimana sih sekolah atau menimba ilmu di Fakultas Teologi mungkin dari sebuah ketidaktahuan. Seperti kata seorang filsuf, ilmu atau Anda tahu bahwa Anda tidak tahu, berakar dari itu ya. Sebenarnya berarti Kak Verni ini ya untuk bersedia menimba ilmu di tempat ini. Nah, di sini kan langsung pasca sarjana nih Kak Verni ini ya. Dulu S1-nya apa ya? S1-nya ilmu pastoral, Ilmu tapi gelarnya SPD gitu. pastoral itu lebih ke pelayanan gitu ya. Iya, katekis sebenarnya. Oh. Dan di sini lebih untuk mendalami itu juga. Ya teologi gitu, karena kalau pastoral kita sudah masuk ke akar rumput gitu. Bagaimana kita masuk ke akar rumput, bicara tentang Tuhan, kalau ilmu teologinya masih kurang gitu. Makanya saya kira pilihan yang tepat gitu untuk belajar teologi gitu. Biar selain itu juga biar tidak menyesatkan juga ya Kak. Benar sekali. Biar kredibilitas Kak Verni ini untuk mewartakan kabar sukacita itu benar-benar bisa diterima secara logika dan secara iman. Benar. Wow, luar biasa sekali ya Kak pengabdian Kak Verni ini untuk menyelesaikan studi lanjut pasca sarjana di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Nah, ngomong-ngomong soal Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma pasca sarjana. Nah, ini nih Kak. Apa dulu tugas tulisan akhir dari Kak Verni ini apa sih Kak? Sebetulnya tentang human trafficking gitu. Tema besarnya human trafficking. Fokusnya ke perempuan gitu. Memang kalau persoalan human trafficking ini korbannya juga ada laki-laki, tapi saya lebih menyoroti tentang perempuan, korban perempuannya gitu. Jadi lebih menyoroti tentang sosok perempuannya. Ya, korban perempuannya. Mengapa kok yang disoroti perempuan? Sebetulnya bertolak dari keresahan atau kegelisahan pribadi sih sebetulnya gitu. Karena memang saya pun berasal dari struktur sosial yang patriarkis ya. Saya melihat ada banyak persoalan yang dialami perempuan gitu. Ya kebetulan karena ini untuk tugas akhir ya saya memilih hanya salah satu persoalan gitu, human trafficking. Tapi sebenarnya masih banyak persoalan yang dialami oleh perempuan gitu. Bisa saja ada KDRT, ada pelecehan, ada body shaming, ada ya perempuan-perempuan yang sekarang menikah tapi mereka berada dalam hubungan yang toksik misalnya seperti itu. Tapi mereka tidak bersuara gitu karena berada dalam sistem yang seperti itu gitu. Mereka ditekan untuk diam, dibungkam gitu. Wow, berarti berpijak dari sebuah kegelisahan ya Kak. Benar. Kegelisahan di mana ada dunia atau situasi sosial yang menekankan sebuah apa tadi? Patriarkis itu. Patriarkis ya, patriarkis. Patriarkis tuh gimana ya Kak bentuknya? Iya. Dominan pria laki gitu ya, mereka lebih mementingkan ini laki yang harus masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Biasanya contohnya kayak memutuskan sebuah keputusan ya, laki harus yang memutuskan, perempuan di belakang, kalian tempatnya di dapur gitu. Oh jadi mungkin bisa juga besok kalau Kak Verni ini kembali ke Flores sana bisa menjadi seorang menteri mungkin, menteri atau apa namanya pelopor di mana pelindung para perempuan dan hak asasi anak. Itu apa sih, apakah yang kayak itu loh Kak? Siapa itu? Yang pakai kacamata itu namanya siapa? Siapa sih? Itulah pokoknya pelindung hak asasi manusia dan perempuan. Santa Bakita. Ya, itu mungkin bisa menjadi seorang pelopor tokoh-tokoh di sana ya, masih di jauh daerah lah ya. sana. Bisa jadi kan, karena kan mungkin kesannya teologi itu kan mau jadi apa sih?
Padahal teologi itu kan luas. Tuhan itu kan mencangkup segala hal. Benar. Dan di sini Kak Verni mengambil tulisan tentang human traffic, perdagangan manusia. Nah, ngomong-ngomong soal perdagangan manusia nih Kak. Sekarang kan dunia itu semakin modern, semakin pragmatis. Dan sekarang pun bagaimana caranya semudah apapun untuk mendapatkan yang namanya uang. Nah, ada istilah itu money is God. Nah, orang-orang sekarang tuh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang namanya uang nih Kak. Dan sekarang mulai merebak cara-cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Ada misalnya yang belum lama ini ada istilah open BO. Open BO, kemudian apa online ya, pokoknya itu Kak. Cara perdagangan secara online sekarang lebih banyak. Nah, dengan situasi seperti itu Kak, itu semakin meresahkan Kakak sebagai seorang perempuan, atau justru semakin ingin memperjuangkan greget atau tujuan yang menjadi ini harus dibasmi, ini harus disingkirkan dari peradaban bumi ini. Bagaimana? Silahkan Kak. Iya, saya kira ya itu usaha bersama gitu ya, untuk memerangi persoalan-persoalan yang demikian gitu. Dan ya gereja tidak tinggal diam gitu. Gereja terpanggil untuk ya berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, karena gereja juga selain sebagai konstitusi keagamaan juga sebagai elemen dari masyarakat gitu. Jadi harus bahu-membahu bersama aparat penegak hukum gitu dan berbagai stakeholder gitu untuk mencoba untuk memerangi itu gitu. Ya bisa jadi orang-orang yang terlibat seperti itu karena ketiadaan lapangan pekerjaan misalnya gitu. Karena tidaknya kurangnya lapangan pekerjaan. Benar. Selain itu kan ketika saya baca-baca nih tentang tesisnya Kak Verni ini juga nih sedikit melihat bahwa ada mengapa kurang pekerjaan. Sebenarnya mungkin pekerjaan banyak ya, cuma mungkin lebih ke pendidikan yang mungkin kurang ya. Benar. Nah, apa hubungannya pendidikan dengan perdagangan manusia? Mungkin bisa dijelaskan ini Kak. Oke, sebenarnya ada banyak faktor ya membuat orang kemudian masuk dalam jaringan human trafficking gitu. Banyak faktor ya. Salah satunya faktor pendidikan ya, bukan salah satu ya, ada faktor pendidikan, faktor ekonomi, ada faktor sosial tadi, ya persoalan gender termasuk itu juga. Itu dan saya melihat ya faktor pendidikan ini ya itu juga termasuk, tapi akarnya itu soal sistem sosialnya seperti itu. Karena di tempat saya ya. Ya mungkin sekarang sudah agak kurang, tapi masih di daerah-daerah pelosok yang menjadi basis human trafficking itu justru orang tua itu lebih mengutamakan anak laki untuk bersekolah gitu daripada perempuan gitu. Angka misalnya tamatan SMA itu ya perempuan di situ gitu, sementara anak laki ya bisa sampai di pendidikan yang tinggi gitu. Wow, jadi seperti itu. Sangat membuat situasi sosial itu sungguh sangat membuat miris juga ya sih Kak. Iya, benar. Bagaimana kaum pria itu lebih diistimewakan ya, apalagi ini berapa bersaudara sih Kak Verni ini? Kalau saya berempat gitu. Berempat. Ada cowoknya juga? Ada cowok. Ya, ada kalau cowok. Di keluarga Kak Verni setara semua ya Kak, semua kuliah gitu. Kalau di ya keluarga kita ya semua bersekolah gitu ya. Kalau yang tidak bersekolah itu memang keputusannya gitu. Tapi orang tua ya memang menyediakan dana ya untuk kita bersekolah gitu. Tidak membedakan juga antara sebenarnya ada gitu, karena memang tidak menutup kemungkinan berada di sana gitu, dari perlakuan verbal gitu kan ada gitu. Tapi secara kalau untuk biaya pendidikan ya itu memang sesuai kita butuhnya sekian ya mesti dipenuhi gitu. Oke, luar biasa ya Kak Verni, pasti perjuangannya juga untuk mengimba ilmu di tempat ini juga pasti ada sesuatu yang mungkin ada dilema gitu loh.
mungkin ada ini boleh atau tidak. Jadi dan sehingga Kak Verni memutuskan untuk ini menjadi pilihan saya untuk menimba ilmu di fakultas ini ya. Sebenarnya kalau saya ya, ini tadi ngomong soal karena persoalan di sana ya, tapi kalau untuk saya pribadi kuliah ini sebenarnya ada sponsor gitu, dan saya mengambil kesempatan itu. Daripada itu mungkin juga kehendak dari Tuhan gitu, memilih saya untuk mendapatkan kesempatan ini gitu. Wow. Jadi berarti itu ya yang dinamakan panggilan itu tadi ya dari Tuhan awal akan memudahkan kalau misalnya kita ada kemauan gitu. Dan sekarang akhirnya sudah lulus ya Kak. Iya, amin. Tapi masih terus belajar dong, Iya. semakin kita belajar semakin merasa kurang ilmu ya. Iya benar. Belajar memang jendela dunia. Apa itu? Belajar atau membaca? Jendela dunia ya. Jendela. Membaca atau belajar ya? Membaca ya. Membaca itu bagian belajar juga sih Iya. ya Kak. Oke Kak Verni. Kak Verni berbicara soal perdagangan lagi nih, perdagangan manusia nih Kak. Nah, sekarang kan itu tadi ya, banyak sekali fenomena sosial yang melakukan perdagangan lewat online nih Kak. Nah, dan kata Kak Erni tadi barusan adalah dengan gerak bersama, kesatuan. Nah, kesatuan ini kan perlu yang namanya pelopor nih Kak. Seorang yang provokatif bisa menggerakkan semua orang. Nah, mungkin kira-kira nih Kak, orang yang seperti apa? Orang yang provokatif, yang macam apa yang bisa menggerakkan gerakan masyarakat sosial ini untuk mendobrak situasi sosial yang atau keprihatinan sosial yang seperti itu? Ya, saya kira gini sebelum kita masuk lebih jauh ya, tadi Frater bilang perdagangan lewat online, tapi kalau misalnya saya berangkatnya dari sana ya, karena fokus saya ke arah NTT karena memang basis human trafficking di sana banyak gitu. Kalau di lingkup Indonesia sendiri ya, kalau di Asia Indonesia gitu. Sementara di Indonesia itu NTT yang basis human trafficking itu yang paling banyak. Bahkan persoalan ini dibicarakan juga di KTT ASEAN di Labuan Bajo oleh Presiden Jokowi kan. Berapa setahun yang lalu ya kalau nggak salah gitu ya. Benar. Dan itu sistem kita kalau lihat formulasi definisi dari human trafficking itu ya sebenarnya ada 3 gitu, ada bentuk, cara, dan tujuan gitu. Dan di sana ada bentuknya ya perekrutan, misalnya orang-orang yang sudah merantau ke misalnya ya saya sebut aja Malaysia misalnya, lalu pulang merekrut gitu. Itu bukan orang lain, bahkan keluarganya sendiri gitu. Ya dengan iming-iming gaji yang tinggi, bahwa di sana itu pekerjaannya menjaminkan keselamatan, kesehatan, memudahkan banyak hal gitu. Lalu dengan cara ya kita mau lihat ini kasus apa tidak gitu, itu lihat caranya gitu, dengan cara pemaksaan, dengan cara membayar gitu, misalnya kepada orang tua korban gitu sebagai tanda persetujuan. Kalau orang Timur bilang uang siripinang gitu. Jadi perekrut ini kasih uang ke orang tuanya tanpa persetujuan anak, maksudnya tanpa diketahui. Jadi orang tua sekarang yang memaksa anaknya, ayo kamu pergi gitu. Sementara mereka diam-diam sudah menerima uang gitu. Bisa juga dengan cara penipuan gitu. Ya penipuan tadi ya padahal di sana situasinya seperti apa, di sini bicaranya lain gitu. Ya sebenarnya korban itu sudah menjadi korban bahkan saat perekrutan itu sudah jadi korban. Jadi tujuannya untuk itu tadi, untuk eksploitasi gitu. Nah, apa ya, aku jadi ngeblank ya. Lalu para perekrut ini membawa korban ya, maksudnya membawa anak-anak gitu, bahkan di usia anak juga ada gitu, bawa ke tempat penampungan gitu. Lalu sudah mereka mulai menjelaskan gitu gimana sistemnya, SOP-nya gitu seperti apa, lalu menempatkan mereka di sana untuk bekerja gitu ya. Dalam kondisi seperti itu mereka dalam kebingungan, tidak tahu mau buat apa gitu ya, terpaksa bekerja gitu. Bisa jadi menjadi pekerja seks misalnya gitu kan. Ya mau tidak mau harus agar bisa bertahan hidup gitu. Sangat sungguh
prihatin sekali ya, Iya, jadi memprihatinkan ya. kalau soal ya mungkin di daerah Jawa ya itu sudah sistem online gitu, Ya. main aman gitu, diam-diam gitu. Lalu yang menjadi miris ini saya juga berani untuk speak up ini ya. Kenapa human trafficking ini masih ada terus gitu? Iya. Ini karena sebetulnya ada backingan. Oh. Saya melihat itu gitu. Ada kalau orang awam itu pasti sudah ditangkap, sudah ini pasti sudah kapok gitu. Tapi saya melihat ada backingan gitu. Dan ketika saya berwawancara dengan aktivis mereka yang sudah bekerja lama gitu, mereka bahkan takut juga untuk kayak bersuara lantang gitu. Karena bahkan para penegak hukum masuk ke sana, oknum tertentu yang masuk ke sana juga. Mereka yang punya duit juga ada di sana, masuk dalam sindikat perdagangan orang gitu. Jadi emang cukup kompleks dan rumit gitu untuk membongkar ini. Tapi ya saya kira sesulit apapun kita bisa membongkar gitu. Dan memang bukan butuh seseorang aja, tapi butuh satu gerakan komunal gitu. Kita bisa bersuara bersama-sama gitu. Ya bisa saja suara yang selama ini dibungkam gitu ya lewat orang-orang yang berani bersuara itu ya kita sebenarnya memperdengarkan suara-suara mereka yang tidak mampu bersuara lantang gitu. Wow. Seperti itu. Berarti memang butuh gerakan komunal ya Kak, bersama-sama benar. karena memang di balik itu semua ada otoritas yang mungkin sulit juga kita temukan siapa oknum-oknumnya. Dan selain itu juga pasti itu ya namanya juga perdagangan pasti orang lebih cenderung itu kesenangan manusiawi ya Kak. Iya benar Ter. Tidak Ini saya berani ngomong kan Frater juga tahu kan beberapa kasus yang melibatkan jenderal misalnya kan. Kenapa barang haram itu bisa berkeliaran Indonesia? Justru mereka itu yang menjadi backingan gitu. Bisa jadi juga ya Kak. Iya. Wow, berarti memang otoritas yang cukup besar yang memiliki kuasa tertentu juga ya Kak. Iya, benar. Sehingga mereka masih ada di masyarakat, di tengah masyarakat. Iya, kalau Frater juga pernah ikuti ada Romo Pascal ya yang di Batam itu ya. Beberapa bulan lalu ya saya ikut juga kayak seminar-seminar dengan mereka ya. Dia juga bergerak di isu ini ya. Dia bahkan dipolisikan karena menyuarakan soal isu kemanusiaan ini gitu. Bahkan dipolisikan dan kita sempat ikut untuk petisi untuk membebaskan beliau gitu. Wow. Bisa ya dipolisikan. Oh iya. Gara-gara untuk menyelamatkan para korban. Iya. Gitu. Memang untuk menjadi seorang yang memperjuangkan kebenaran tuh memang sangat seperti tokoh yang kita imani, benar gak sih? Ditentang gitu ya. Iya, Yesus Kristus ya, salib. Benar. Bukan membawa pedang, bukan membawa apa? Damai, tapi membawa Pedang. ya. Sesuatu yang sangat harus kita basmi ya, harus kita perangi ya. Di mana dunia sangat kejam sekali ya. Oke, Kak Verni nih bertitik tolak lagi dengan objek penelitian Kak Verni itu wanita ini. Nah, ngomong-ngomong soal wanita nih Kak, kan dulu kan ada Ibu Kartini ya, pahlawan kita yang membela emansipasi perempuan gitu ya. Untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia, benar sekali. Nah, ini di luar ilmu atau apa ya, tapi ini lebih ke mungkin interpretasi Kak Ferdi sendiri nih. Ini kan banyak koki nih kan, kalau masak itu kan lebih banyak itu ibu-ibu atau cewek-cewek gitu ya, suka masak gitu ya. Tapi kalau di resto nih, kakak ke resto atau ke kafe gitu, biasanya koki-koki itu cowok Kak. Ini itu saya mulai berpikir nih di sini, kok cowok sih? Mengapa koki-koki itu kebanyakan cowok? Mungkin nggak nih Kak, kalau saya tuh atau punya statement bahwa perasaan atau cowok itu lebih konstan atau lebih stabil Ini daripada pernyataan menyudutkan perempuan lagi. Wah, Lagi-lagi enggak, menyudutkan enggak. perempuan ya. Enggak, ini bukan menyudutkan, tetapi lebih ke melihat dari aspek psikis ya, aspek psikologi, di mana cowok itu kan tidak ada datang bulan nih Kak.
Mungkin kalau cewek kan ada bulan ada masa labil nih Kak. Mungkin nggak kalau koki-koki itu kebanyakan cowok karena itu, mungkin nggak? Saya pikir tidak juga ya. Ini lagi-lagi perempuan selalu harus berada pada pilihan yang nomor 2 atau yang pada kondisi lemah gitu kan kalau demikian gitu. Tapi saya kira kalau ya mungkin gini ketika saya ke Jawa gitu, keluar dari NTT itu saya juga melihat bahwa kok di sini ada cowok yang di warung-warung gitu kan. Itu luar biasa. Memang saya cukup terperangah gitu, luar biasa ya mereka masak di warung-warung dan berjualan. Sementara di NTT tidak ada, frater. Kalaupun ada itu pasti dari Jawa. Memang ada banyak orang Jawa di sana juga yang ada usaha bakso misalnya gitu kan, warung makan. Kalaupun sekarang ada, mungkin pemirsa yang bisa mengoreksi ya, sekarang mungkin sudah ada gitu. Tapi sepenglihatan saya itu ketika saya temukan itu pasti dari Jawa gitu. Dan di sini pun saya melihat hal demikian, kayak menurut saya itu luar biasa gitu. Tapi kalau soal memasak itu menggunakan perasaan atau apa ya, itu saya kira tidak demikian gitu ya. Memang kalau misalnya masuk dalam dunia kerja ya harus seprofesional mungkin gitu. Ada juga perempuan menjadi chef di resto kan, ya walaupun dia dalam keadaan masa yang membuat moodnya turun gitu kan. Biasa setiap bulan perempuan gitu kan. Tapi dia harus tetap profesional dong. Tapi kalau ibu-ibu di rumah bisa jadi gitu. Kalau lagi moodnya nggak bagus ya sudah, nggak usah masak gitu. Sekarang kan sudah cukup mudah ya kalau nggak masak ya bisa GoFood dong. Iya benar. Oh luar biasa sekali. Berarti memang koki-koki kebanyakan cowok itu bukan karena itu ya Kak, tapi mungkin karena lebih menilai lebih ke skill profesionalitas. Tapi iya harus gitu. Kebanyakan juga cewek pasti juga ada sih koki ya. Iya, nah balik lagi ke tadi tema yang kita mau bahas itu ya. Masak itu kan life skill ya. Bukan kodrat gitu. Jadi orang jangan jangan heran gitu. Kok laki masak gitu. Ya kalau kita yang dari budaya patriarkis tadi ya kita memang laki-laki nggak masak gitu. Itu kalau masak itu mungkin ya masuk ke biara-biara gitu. Iya benar ya. Itu frater-frater pasti masak, cuci, sapu gitu. Tapi kalau ya pria-pria NTT, Flores khususnya itu ya mereka jarang masak gitu. Dan itu memang ya bukan soal jarang, tapi pandangan itu bahwa yang kerja seperti itu perempuan gitu. Itu bagian belakang dapur itu perempuan gitu. Tempat cucinya kan belakang juga perempuan. Laki-laki di depan gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya nggak tahu ke depan dapat jodohnya siapa ya, saya pengen buat desain rumah yang dapurnya di depan. Biar tahu datang ini perempuannya kerja gitu. Atau siapapun yang datang, entah tamunya laki-laki, silakan masuk dapur bikin sendiri kopi. Gitu. Benar sekali. Itu justru lebih baik sekarang malah ada itu kan desain rumah di mana ruang tamu sebelahnya adalah rumah modern ya. Bar-bar gitu kan. Barbar. Mungkin, saya kira itu konsep feminis gitu. Iya, konsep feminis ya kayaknya. Memang harus seperti harus itu. Harus nyata ya. gitu. Lebih dekat juga kan ya sama tamu. Oke, luar biasa sekali ya Kak Verni ini ya. Dimana tulisan akhir mau berpijak dari sebuah kegelisahan, berpijak dari sebuah kemirisan atau keprihatinan. Kak Erni membuat sebuah karya tulisan yang bisa membangkitkan semangat, terutama bagi para kaum muda perempuan, di mana ya harus berjuang ya, harus memiliki harga diri, harus memiliki sebuah nilai value yang cukup bijaksana untuk kita tunjukkan kepada dunia, bukan untuk kita perdagangkan atau kita jual belikan. Karena tidak ada yang seharusnya itu tidak ada ya di dunia ini tuh semuanya harusnya gratis, bener nggak Kak? Iya. Karena kalau dengan ilmu filsafat itu Tuhan itu dan dikaitkan dengan kitab suci itu Tuhan itu kan memberikan semua dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma ya. Dan kita harus memberikan juga dengan cuma-cuma. Ya. Bener nggak Kak?
Aku boleh nggak ini logika, jangan logika filsafat bukan? Iya, sedikit logika. Tapi bukan bermaksud untuk dengan demikian aku harus memberikan Diriku badanku dengan cuma gratis bukan kan, ya. nggak ada Iya. ada pengecualian dong. Iya, benar sekali. Karena situasi sosial juga ya. Bukan berarti kita harus memberikan segala sesuatu itu dengan cuma-cuma termasuk badan kita ya. Tetapi ada sesuatu yang harus diberikan dengan cuma-cuma, tetapi ada juga yang harus kita jaga sebagai sebuah karya atau bait Allah yang diberikan oleh Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Berarti kalau Tuhan Yesus itu marah-marah, bait Allah dibuat pasar gitu aja marah-marah, apalagi bait Allahnya Apalagi dijual. bait Allah gitu ya. Itu frater, kalau lihat kita merujuk ke KGK ya, nomor berapa ya? Kayak 2014 kalau nggak salah ya, perintah ke-7. Karena keegoisan atau orang mementingkan diri sendiri sampai dia menjual orang lain atau mengorbankan orang lain, itu dosa gitu. Dosa merendahkan martabat manusia gitu. Iya. Seperti itu. Wow. Itu dosa gitu. Bener ya. Memang ada sesuatu yang harus kita jaga dalam hidup ini, dan itu adalah diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga orang yang kita cintai. Terima kasih sekali Kak Verni atas pesan-pesan kemudian kegelisahan yang bisa diceritakan melalui podcast Theotalk di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu Kak Verni. Mungkin ada satu quotes yang bisa disampaikan oleh para pemirsa di rumah atau mahasiswa-mahasiswi yang mungkin juga berada di studio ini. Silahkan Kak Verni. Oke, baik Ter. Masih ada waktu? Masih ya. Karena kalau misalnya selalu untuk perempuan itu dibatasi loh. Enggak. Jadi perempuan saya adalah pikir, setengah dewa Kak. Iya, kalau cowok bicara itu bisa dari malam sampai pagi, tapi kalau dengan perempuan tuh biasanya dikasih batasan-batasan gitu ya. Saya kira sebelum sampai ke closing statement ya, karena saya basicnya pastoral gitu ya, mesti ada kasih saran pastoral dong. Iya. Gitu. Dari tema yang tadi kita bicarakan itu sebetulnya sudah banyak lembaga gereja yang lembaga-lembaga sebagai representasi gereja itu sudah buat sesuatu gitu. Saya tidak mengkritisi mereka, mengevaluasi karena mereka sudah bekerja. Saya masih di atas teori-teori kan. Tapi sebagai orang yang belajar pastoral itu saya boleh kasih saran gitu ya, untuk lingkup Flores gitu ya. Itu jadikan perempuan sebagai locus theologicus baru kita gitu. Locus theologicus, jadi itu, fokus teologi kita ke perempuan gitu. Jadi tidak lagi soal human trafficking aja, banyak persoalan-persoalan perempuan bisa kita fokusin gitu. Jadi ya karena masalah yang tadi dari kegelisahan tadi ya, bisa diupayakan upaya pemberdayaan gender yang fokusnya kepada penyetaraan gender gitu. Jadi upaya-upaya yang berfokus ke situ ya bisa dioptimalkan, bisa dirancang sedemikian rupa sehingga setidaknya mengubah paradigma gitu terhadap perempuan. Mulai dulu dari situ, baru yang lain-lain gitu. Kalau mau bicara soal pemberdayaan ini sesuatu yang kompleks gitu. Tidak bisa satu lembaga kecil itu membuat bikin pemberdayaan yang luar biasa yang orang-orang bisa seperti orang-orang bicarakan gitu. Pemberdayaan itu butuh dana gitu. Saya omong langsung aja ya, to the point gitu. Dana. Karena tempat saya penelitian kemarin itu ya mereka sebenarnya sudah melakukan sesuatu tapi mereka merasa kita belum memberdayakan apa-apa gitu. Ya walaupun mereka sudah berdayakan korban secara fisik, secara mental, secara rohani gitu kan sudah. Tapi ya balik lagi kalau ngomong soal pemberdayaan itu butuh support yang dari banyak pihak gitu, dari pemerintah, dari elemen masyarakat, bahkan gereja misalnya, dari agama-agama gitu. Kita bekerja sama untuk mengurangi hal ini gitu. Wow, itu pesan untuk para pemirsa di rumah juga, masyarakat. Ya, masyarakat semua pihak yang punya keprihatinan sama dengan isu ini gitu.
Wow, terima kasih sekali Kak Verni Baik, atas. ini untuk quotes terakhirnya ya. Ya, quotes terakhirnya apa? Saya boleh mengutip ya, karena beberapa waktu ini saya tertarik dengan tulisan seorang psikolog, tapi dia juga tertarik dengan isu feminis gitu. Jadi karena saya berangkat dari tadi struktur sosial yang sangat patriarkis, yang perempuan-perempuan ini sudah lama dikerangkeng dalam sistem seperti itu. Jadi banyak perempuan yang tidak mampu bersuara. Jadi dan mereka tidak sadar mereka itu siapa gitu. Jadi saya mengajak untuk perempuan-perempuan jadilah liar karena di dalam diri kita itu ada serigala betina gitu. Wow. Jadi liar bukan dalam artian tidak terkendali, sulit diatur, tapi kita seharusnya hidup secara alami gitu. Seperti serigala betina, dia harus hidup alami tapi dia penuh cinta, punya kapasitas untuk melindungi. Frater ingat kisah pendiri kota Roma? Iya. Romusa dan siapa itu? Romusa dan Romulus gitu Ya. kan. Mereka dihanyutkan lalu diselamatkan oleh serigala dan menyusui mereka gitu Ya. kan. Jadi bukan liar tapi ya punya kapasitas untuk mencintai gitu. Jadi kalau ini arketipe ke sana tapi ya mau menyatakan bahwa kita juga butuh hidup yang bebas gitu, tidak dikekang atau dikerangkeng gitu. Jadi seperti itu, Frater. Quotes-nya ya untuk para pemirsa yang ada di rumah, juga mahasiswa-mahasiswi, orang muda di seluruh dunia, masyarakat berbagai jajaran di dunia. Ingat, kegelisahan tunjukkan apa tadi quote-nya? Pokoknya intinya Kak Verni sebagai yang memiliki kegelisahan yang sama seperti Kak Verni, ayo kita bersama-sama Iya. berjuang. Dan demi- lagi kita harus berjuang. Ini saya mengatasnamakan perempuan ya. Ya, Kita harus bangkit bersama-sama karena baik satu atau dua orang yang tertinggal, usaha kita sebenarnya tidak akan mencapai apa yang kita targetkan gitu. benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, terima kasih Kak Verni atas kesediaan Kak Verni menghadiri undangan dari Theotalk. Oke, terima kasih juga Frater. Baik Kak, pokoknya Saya merasa dapat kesempatan ujian kedua kali. Semoga Enggak. basa-basi ini bisa memberikan insight baru bagi pemirsa Theotalk ya. Amin Kakak. Dan juga saya juga semakin terima kasih juga karena kehadiran Kak Erni, saya juga semakin bisa menghayati apa arti kata ladies first. Oh, Saya soalnya memang orangnya itu ya. Apa itu? Ex-ox service. Apa? saya nggak tahu. Nggak Kayak- tahu, ya. Maksudnya ingat tapi saya takut salah menyebutkan Iya. itu karena Inggris saya Pokoknya so yang bad gitu. gitu. Pokoknya yang service gitu Kak. Jadi kalau ada wanita gitu ladies first. Oh, Wow, mantap. ladies Ini first. kalau misalnya awam itu jadi awam ya luar biasa ya. Karena saya juga mengidolakan yang namanya Bunda Maria Kak. Selalu menyimpan Model, dalam role model ya. Iya, Menyimpan dalam hati. wanita. Selalu menyimpan segala sesuatu dalam hati dan itu harus diperjuangkan Kak. Karena dalam setiap hati itu ada apa yang dikatakan kakak tadi? Cinta. Cinta ya. Wow, luar biasa sekali Kak Verni. Tapi maaf ya, kalau mau jadikan Maria sebagai role model, Iya. lalu menyimpan dalam hati, jangan sampai disalah interpretasikan oleh Iya. teman-teman kita loh. Enggak. Jadi sudah ada masalah diam, ada Enggak. soal beran diam Enggak, gitu. enggak. Segala menyimpan dalam hati dan itu harus diperjuangkan bahwa Betul. itu tuh sakit loh menyimpan segala dalam hati itu. Kita harus menghargai itu gitu. Dan kita harus menjaga perasaan itu dari ladies first. Dan yang terpenting adalah kita harus ada kesalingan itu. Ada kesalingan, kesetaraan sebenarnya. Kalau Ya. ladies first juga kita tidak terlalu mengidealkan itu karena ya balik lagi untuk Ya. sebuah pembangunan, perkembangan itu jangan salah perempuan loh. Iya benar. Kita yang kemudian melanjutkan keturunan Iya benar. itu kan. Nanti kalau terlalu ladies first banget juga nggak baik ya. Iya, Nanti jadi benar. emansipasi lelaki harus berjuang. Iya laki-laki. Nanti balik lagi itu ada perjuangan laki-laki mau sampai kapan? Gitu. Bener sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Verni atas Siap, kehadirannya. Baik, karena waktu sudah merenggut pertemuan kita, wah, maka dari itu para pemirsa yang ada di rumah, saya Bene dan
Verni. Mohon undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa di episode Theo Talk berikut. Sampai Oke, selamat, makasih Teh.